Kemudian kita harus ingat kembali, di uji hipotesis itu kan ada jenis hipotesisnya apakah komparatif atau korelatif kan gitu. Nah, untuk komparatif mungkin kemarin di materi T-square terutama ya di uji T-square kita juga sudah menguji hubungan kan itu. Mungkin dari Anda akan bertanya, apa bedanya hubungan yang diuji dengan T-square kemarin dengan uji korelasi ini kan gitu. Kalau di statistik, kalau kita berbicara hubungan yang kita uji dengan T-square, maka kita hanya melihat bagaimana ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kan gitu. Tetapi kalau dikorelasi, ya, korelasi itu pada prinsipnya kan juga hubungan. Tetapi hubungan yang seperti apa? Apakah beda dengan hubungan yang kita lihat di C-square kan gitu ya. Nah, untuk korelasi yang kita lihat itu bukan hanya sekedar ada atau tidak ada hubungan saja, tetapi yang seperti disebutkan di sini, bagaimana derajat hubungannya. Ya, jadi melihatnya lebih dalam lagi. Kalau di C-square kemarin kita hanya bisa melihat ada hubungan, tidak ada hubungan, itu saja. Tetapi kalau di korelasi, kita melihat ada hubungan. Misalnya, hasil ujinya menyatakan bahwa ada hubungan. Kita tidak bisa berhenti hanya, oh ternyata ada hubungan. Dan gitu. Kita tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi kita sampai melihat ke derajat hubungannya, ya, kekuatan dan arah hubungannya bagaimana kan gitu. Misalnya seperti ini di contoh soal salah satu latihan kan juga ada hubungan atau korelasi antara umur ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Atau kalau di latihan hubungan antara uh, kadar hemoglobin ibu hamil dengan berat bayi pada saat lahir kan gitu ya. Kita tidak hanya sekedar melihat ternyata ada hubungan antara umur ibu dengan berat bayi, tetapi kita juga akan melihat arahnya, arah atau derajat hubungan tadi yang di awal disampaikan, derajat hubungannya bagaimana, arah hubungannya bagaimana, kekuatan hubungannya bagaimana, tadi derajat, ada tingkatannya untuk melihat kuat tidaknya hubungan kan itu. Kalau tidak ada hubungan ya sudah tidak ada. Tetapi kalau nanti hasilnya ada hubungan, maka kita harus bisa sampai melihat arahnya bagaimana, apakah positif atau negatif. Kemudian seberapa kuat hubungannya. Nah, itu yang dilihat di korelasi. Beda dengan kalau kita menggunakan uji hubungan di G-square, ya. Kalau di G-square kita hanya melihat sebatas ada atau tidak ada hubungan, itu saja. Tetapi kalau dikorelasi kita sampai melihat ke arah hubungannya bagaimana dan derajat atau kekuatan hubungannya bagaimana. Itu yang kita lihat di korelasi. Ya, nah ini adalah batas koefisien korelasi. Ya, jadi nanti pada saat kita menguji menggunakan uji Pearson, uji Spearman, kemudian ada uji koefisien kontingensi, ada lambda dan sebagainya, itu kita akan bisa melihat bagaimana koefisien korelasinya, berapa nilai korelasinya, kan gitu. Ya, nah di sini nilai korelasi itu antara min 1 sampai dengan plus 1. Ya. Nah, jika nilai korelasinya, nilai R-nya itu lebih dari 0, maka itu menunjukkan hubungan yang linier positif. Maksudnya positif bagaimana? Semakin besar nilai salah satu variabel, maka akan semakin besar pula nilai variabel yang lain. Ya, dan sebaliknya. Jadi misalkan menghubungkan antara variabel X dan Y, maka kalau hubungannya linier positif, maka semakin besar
nilai X, maka nilai Y pun juga akan semakin besar. Atau sebaliknya, kalau nilai X semakin kecil, maka nilai Y-nya juga akan semakin kecil. Ya. Kemudian bagaimana kalau nilai korelasi atau R-nya, koefisien korelasinya kurang dari 0? Nah, ini akan menunjukkan nilai hubungan ini, ya, hubungan yang terjadi itu adalah linear negatif. Ya, tadi mulai dari -1 artinya kan -1 sampai +1, +1 kan gitu. Positif itu nanti linear positif itu artinya uh, X naik maka Y juga naik. Sedangkan linear negatif ya, uh, semakin besar nilai X maka semakin kecil nilai Y atau sebaliknya. Ya, semakin kecil nilai X, maka semakin besar nilai Y. Itu kalau negatif. Kalau positif berarti semakin naik X, maka Y juga akan semakin naik. Gitu. Kemudian kalau nilai korelasinya, ya koefisien korelasinya atau R-nya itu menunjukkan 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara X dengan Y. Ya. Kemudian jika nilai R-nya 1 sama dengan 1 atau nilai R-nya sama dengan -1, ya maka dapat dikatakan telah terjadi hubungan linear sempurna berupa garis lurus karena nilainya 1 kan gitu. Sedangkan untuk R yang semakin mengarah ke 0 maka garis akan semakin tidak lurus. Ya. Kemudian batas koefisien korelasi menurut Nugroho, jadi ada yang mengkategorikan tadi kekuatan. Kita juga akan melihat kuat lemahnya hubungan kalau dikorelasi demikian kan gitu. Ya. Kalau Nugroho itu mengkategorikan ya jika nilai R-nya atau koefisien korelasinya 0,00 sampai dengan 0,20 ini menunjukkan korelasi yang sangat lemah ya. Kemudian 0,21 sampai 0,40 korelasi lemah dan seterusnya. Kalau nilai R-nya 1 ya 1,00 artinya korelasinya sempurna. Ini kalau menurut Nugroho. Atau ada juga yang mengkategorikan ya Colton itu membagi um, hubungan kekuatan hubungan itu beda dengan yang dikemukakan oleh Nugroho kan gitu ya. Jadi nanti kita harus menggunakan mana ya? Kita harus menyebutkan kita mengkategorikan kuat lemahnya ini menggunakan uh, teori dari mana kan gitu. Karena memang ada perbedaan teori yang disampaikan. Nah, kalau Nugroho kan sangat lemah itu batasnya 20, 0,20 kan gitu. Sedangkan kalau menurut Colton 0,25 ya, ini lemah. Kalau ini lebih lebih sedikit kategorinya, hanya dibagi menjadi 4 kategori. Tidak ada hubungan atau lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Tapi kalau miliknya Nugroho ini dibagi menjadi 6 kategori kan gitu. Ya, jadi kita boleh menggunakan yang mana, tetapi yang umum digunakan, yang banyak digunakan itu uh, menggunakan yang, nah ini kategori dari Colton ini. Ini banyak sekali yang menggunakan derajat hubungannya menggunakan teorinya Colton. Ya, tetapi apakah boleh nanti mengkategorikan menggunakan 6 kategori ini? Boleh, silahkan. Karena ini lebih lebih rinci lagi kan gitu. Kalau yang Colton ini kan hanya 4 kategori, artinya ringnya masih sangat lebar kan gitu.
Ya, kemudian jenis atau macam uji korelasi sebenarnya tidak hanya ada tiga ini, ya. Yang paling banyak digunakan memang tiga uji ini, ya. Pearson, Pearson ini digunakan, uji Pearson ini digunakan jika variabel yang kita hubungkan keduanya memiliki skala interval, maka kita menggunakan uji Pearson. Atau tadi yang sudah saya sampaikan, kalau Pearson ini dilihat di tabel uji hipotesis itu masuk dalam kelompok uji parametrik, maka syarat parametriknya harus terpenuhi kan gitu. Kemudian uji Spearman, rank Spearman ini digunakan pada saat kita memiliki variabel yang kita uji, itu keduanya skala datanya adalah ordinal, ya. Atau jika apa namanya diuji dengan uji Pearson tapi tidak memenuhi syarat, maka menggunakan uji Spearman. Kemudian koefisien kontingensi ini digunakan jika variabel yang kita hubungkan ini skalanya minimal nominal. Nah, biasanya kalau ini dipakai itu di di ini biasanya ujinya pakai T-square, kemudian mau lebih dalam lagi maka juga menggunakan korelasi yang koefisien kontingensi ini. Seperti itu. Tapi yang uh, uji korelasi sebenarnya bukan hanya ada tiga ini, tapi ini yang paling sering atau banyak digunakan. Ya, nah ini yang akan kita bahas hari ini adalah korelasi Pearson dengan Spearman. Ya, karena Pearson ini termasuk dalam kelompok uji parametrik, maka ya syaratnya distribusi data yang akan diuji dengan uji Pearson ini harus berdistribusi normal seperti syarat parametrik pada umumnya. Maka nanti jika distribusi yang kita uji tidak normal, maka kita akan menggunakan uji alternatifnya yaitu uji Spearman. Nah, ini rumusnya ya, kalau mau dihitung dengan rumus. Oke, kita memiliki latihan soal ya. Di sini ada 4 total, 4. Nah, ini ya, kita akan menguji set data yang kita miliki ini, apakah ini nanti diuji menggunakan Pearson atau Spearman kan gitu ya. Pada prinsipnya Spearman kan juga demikian kan gitu ya. Oke, mungkin bisa kita langsung saja menguji ya seperti biasanya nanti satu soal akan saya yang menguji, soal yang satunya nanti silahkan ada perwakilan dari mahasiswa yang menampilkan untuk menguji datanya. Oke, sekarang kita langsung uji saja ya.
Sebentar ya, mau ditunggu ini masih proses membuka worksheet SPSS-nya. Oke, baik. Jadi kita sudah membuka ya template-nya. Sekarang kita akan menginput data yang kita miliki tadi. Kita di sini ada dua variabel. Bentar, saya split dulu. Ini kita punya akan kita masukkan. Kita punya dua variabel. Yang pertama adalah budaya organisasi.
dengan skor kepuasan kerja. Jadi kita di sini akan melihat korelasi, apakah ada korelasi antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja pada pekerja di suatu tempat. Ya, nah kita masukkan datanya. Baik, selanjutnya kita analisis ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita akan mencoba atau kalau menurut pemilihan uji hipotesis, data yang kita miliki ini harusnya diuji dengan uji Pearson gitu. Karena apa? Karena yang pertama jenis hipotesisnya adalah korelasi. Kemudian masalah skala pengukuran datanya termasuk dalam data interval kan gitu. Sehingga data ini harusnya bisa kita uji dengan uji Pearson. Tetapi karena uji Pearson ini merupakan uji hipotesis yang termasuk dalam kelompok uji parametrik, maka kita harus menguji dulu syarat parametriknya terpenuhi atau tidak. Yang dilihat syaratnya adalah distribusi data. Ya, sehingga kita akan menguji dulu distribusi datanya seperti biasanya. Ya, kita uji normalitinya, distribusi data. Oke, sekarang kita lihat apakah distribusi data yang kita uji ini memenuhi syarat untuk uji parametrik, yaitu distribusinya normal. Oke, sekarang kita sudah memiliki hasil uji distribusi data di sini ya, di test of normality. Di kolom Sapiro, karena data kita termasuk data kecil, ya di F-nya, jumlah sampelnya masing-masing hanya 15, sehingga termasuk kelompok data kecil kurang dari 50, maka kita menggunakan yang Sapiro. Ya, hasil uji Sapironya yang budaya organisasi adalah 0,7, sedangkan yang skor kepuasan kerja hasilnya adalah 0,2. Dilihat dari signifikansi dari uji normalitas data, bagaimana data kita, apakah distribusinya normal atau tidak? Normal. Distribusinya normal atau tidak? Normal, Bu. Normal ya, karena nilai P kita dari uji distribusi semuanya, kedua variabel kita nilainya adalah lebih dari atau lebih besar dari 0,05, sehingga distribusi data yang kita miliki adalah normal. Karena distribusinya normal, maka memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik dengan uji korelasi Pearson, begitu ya. Baik, kalau gitu kita sekarang akan menguji data kita ya. Karena ini syarat parametriknya sudah terpenuhi, sekarang kita akan menguji dengan uji korelasi. Oke, di sini kita pilih uji korelasi yang bivariat karena kita akan menguji dua variabel. Sudah? Kalau sudah,
Pearson-nya diaktifkan ya. Di sini sudah aktif uji Pearson-nya, kemudian kita oke. Nah, di sini kita sudah memiliki hasil uji korelasi dengan Pearson ya. Nilai uji korelasinya, nilai signifikansi uji korelasinya ya, bisa kita lihat di sini atau di sini sama saja ya. Kita pilih salah satu misalnya yang atas ini. Hubungan atau korelasi antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja. Nilai P-nya dari uji korelasi Pearson adalah 0,8 ya. P uji korelasinya atau P uji Pearson-nya 0,8. Jika dibandingkan dengan alfa 5%, bagaimana posisi P kita? Lebih dari alfa. P korelasi kita atau P Pearson kita lebih besar dari alfa. Karena lebih besar dari alfa, maka H0-nya ditolak atau diterima. 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 Karena H0 diterima, maka kesimpulannya adalah tidak ada korelasi. Ya, tidak ada korelasi antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja. Karena tidak ada korelasi, maka Pearson korelasinya, R-nya, koefisien korelasinya bisa kita abaikan karena memang tidak ada korelasi, tidak ada hubungan kan gitu. Ya, beda lagi nanti kalau ternyata yang kita uji itu ada hubungan. Ya, kalau ada hubungan nanti kita akan melihat arah hubungannya bagaimana, positif atau negatif. Ya, kemudian kuat hubungannya bagaimana? Apakah termasuk yang lemah, sedang, kuat, atau sempurna? Itu yang nanti bisa kita lihat kalau hasil uji korelasinya ada korelasi atau ada hubungan. Ya, oke. Nah, sekarang kita masih punya satu soal latihan. Ya, sebuah penelitian ingin mengetahui apakah ada korelasi antara hemoglobin atau Hb ibu hamil dengan berat badan bayi saat dilahirkan. Ya, apakah ada korelasi? Silakan. Yuk, salah satu mungkin bisa menampilkan seperti biasanya untuk menguji data yang kedua. Apakah bisa diuji dengan uji parametrik Pearson ataukah diuji dengan uji Spearman sebagai alternatifnya. Silahkan. Silahkan yang mau share screen. Milik saya sudah saya stop. Ayo silahkan, ada yang mau share screen untuk mengerjakan soal yang selanjutnya. Korelasi antara Hb ibu hamil dengan berat badan bayi lahir. Atau soal yang selanjutnya. Kita kan masih ada 3 soal. Atau mau menguji yang jumlah biaya promosi dengan jumlah penjualan, atau mau menguji antara persepsi kinerja dengan kemampuan profesional dokter, silahkan.
Monggo di share screen yang mau mengerjakan. Bu izin saya mau nyoba yang hemoglobin sama Ya, berat badan silakan. bayi, Bu. Ya, silakan di share screen ya. Oke, sebentar, Bu. Hati-hati ya, di SPSS itu tidak mengenal koma. Yang dikenal adalah titik. Desimalnya, Sudah. ya silahkan dianalisis. Lalu yang pertama dilihat dulu normalitas. Apakah terlihat, Bu, untuk hasilnya? Masih di data, belum ke hasil.
Ya, Bu. Ya, silahkan dibaca hasilnya bagaimana. Eh, karena jumlah datanya ini sebanyak 20, jadi karena data yang kita lihat yaitu Sapiro. Lalu untuk alfanya, eh, untuk skor HB sama berat badan bayi lahir lebih besar dari alfa keduanya. Jadi untuk uji normalitas datanya ini terpenuhi. Ya, jadi berdasarkan uji distribusi datanya Distribusi ya kedua variabel berdistribusi normal karena nilai normal P-nya lebih dari alfa 0,05 atau alfa. Karena normal maka memenuhi syarat untuk diuji dengan uji Pearson, uji korelasi. parametrik. Ya, silahkan diuji pakai Pearson. Kemudian untuk hasil uji korelasinya menggunakan Pearson, eh, bisa dilihat ini Baik, dari uji Pearson-nya nilai P atau signifikansinya berapa? 0,001. 0,001. Jika dibandingkan dengan alfa, maka P-nya bagaimana? Kurang dari alfa, lebih kecil Kurang, dari alfa, ya, kurang dari atau lebih kecil dari alfa, sehingga H0-nya ditolak atau diterima. ditolak. H0-nya ditolak, maka bunyi kesimpulannya adalah Terdapat korelasi antara HB ibu hamil dengan berat badan bayi lahir. ya, karena ada korelasi, maka selanjutnya dilihat koefisien korelasinya kan gitu. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Ya, untuk korelasi itu bisa melihat arah dan derajat korelasinya. Arahnya bagaimana? derajatnya yang dilihat berarti yang Nah, yang dilihat adalah di baris Pearson correlation. Ya, di sini ada skornya R-nya itu 0,7 kan gitu. 0,742 ini adalah nilai R atau koefisien korelasi dari Pearson-nya ya. Kemudian kalau tadi berapa derajatnya atau bagaimana kekuatan hubungannya, maka yang dilihat di sini adalah 0,742 ya. 0,742 ini adalah kekuatan hubungannya. Kalau tadi menggunakan kategorinya Colton, ini termasuk hubungan yang bagaimana? Masuk kategori yang bagaimana kalau menurut Colton? hubungan kuat. R-nya 0,742. Kalau menurut Carlton, relasi hubungannya kuat. Hubungannya kuat. Kalau menurut Nugroho, Kalau menurut Nugroho, hubungan korelasinya sangat kuat. sangat kuat sekali kan gitu beda karena memang masing-masing teori kan beda kan gitu. Nah, Ya. itu adalah kekuatan hubungan atau derajat hubungannya. Bagaimana arah hubungannya? Bagaimana melihat arah hubungannya? Dilihatnya di
R ini tadi di koefisien korelasi. Karena di sini tidak ada tanda negatif, maka bisa dilihat bahwa hubungannya atau R-nya ini adalah nilainya positif 0,745. Ya, R-nya adalah positif 0,742, maaf ya. Jadi positif karena tidak ada tanda negatif di sini. Jadi kekuatan hubungannya atau derajat hubungannya sebesar positif 0,742. Kembali lagi dilihat, artinya hubungan positif itu bagaimana? Nilai variabel HB jika makin besar maka nilainya yang variabel lainnya makin kecil. Positif, hati-hati. Hubungan kita positif loh. Oh, kalau makin besar variabel lainnya makin besar pula. Sama-sama. Makin besar nilai variabel suatu. Artinya karena kita lebih dari 0 kan? Oke, Nah, kalau lebih dari 0 maka ini hubungannya kan positif. Tidak ada tanda negatif di sini. ya, Ya kan? Nah, kalau positif maka uh, semakin besar skor HB akan menyebabkan semakin besar berat badan badan bayi bayi kan gitu ya karena hubungannya kan positif. Jadi yang X naik maka yang Y juga akan naik naik atau sebaliknya kalau X-nya turun maka Y-nya akan turun. turun Kalau skor HB-nya kecil maka berat badan bayinya akan kecil atau sebaliknya kalau skor HB-nya besar maka berat badan bayi akan besar. Seperti itu. Ya, caranya adalah demikian. Oke, bisa gitu. dilanjutkan satu lagi yang soal yang berikutnya soal apa ya? Kalian mumpung masih yang share screen, ya, yang jumlah biaya promosi dengan jumlah penjualan sekalian, ayo. Ya, Bu. Sebentar.
Sudah, Bu. Bu, hasil uji normalitas distribusi datanya bisa dilihat kalau nilai P-nya untuk yang jumlah biaya promosinya sebesar 0,027, untuk yang jumlah penjualan nilai B-nya 0,345. Baik, jadi Jadi, memenuhi syarat atau tidak untuk jadi uji Pearson? tidak memenuhi, Bu, karena yang nilai B-nya jumlah biaya promosi ini kurang dari, lebih kecil dari alfa. Ya, oke. Karena tidak memenuhi syarat untuk uji Pearson, maka harus diuji dengan uji Spearman, kan begitu. Yuk, coba silahkan diuji pakai Spearman. Kembali ke data dulu. Oke, kemudian ya dikorelasi, bivariat. Pearsonnya dimatikan. Nah, oke, dibaca hasil Spearman-nya. Eh, Setelah, karena distribusi datanya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi, maka dilakukan uji non parametrik korelasi, yaitu uji Spearman. Di sini nilai P-nya 0, ketemunya 0,439. Jadi nilai P-nya lebih besar daripada alfa. Maka Karena lebih H besar dari alfa, maka H0-nya bagaimana? maka H0-nya diterima. Oke, karena H0 diterima, bunyi kesimpulannya adalah Jadi tidak ada hubungan korelasi antara jumlah biaya promosi dengan jumlah penjualan. oke, baik. Terima kasih. Caranya seperti itu ya. Bisa di stop share screen-nya. Saya akan menampilkan uji yang terakhir, soal yang terakhir. Ya, bisa, Bu. Terima kasih. Baik, kita masih punya satu soal lagi ya. Jadi, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada korelasi antara persepsi kinerja dengan kemampuan profesional seorang dokter. Ya, di sini sudah saya inputkan datanya. Kita akan uji apakah data ini memenuhi syarat untuk dilakukan uji Pearson. Ya, kita lihat dulu syarat parametriknya. Nah, ini jadi data yang kita uji, baik skor persepsi maupun skor kemampuan kinerja, itu keduanya memiliki nilai kurang dari alfa. Dalam hal ini, skor persepsi P-nya adalah 0,02, sedangkan eh, yang skor kemampuan profesional dokter P-nya adalah 0,008 ya.
Sehingga kita akan menguji data kita ini menggunakan uji non-parametriknya. Oke, ya sudah terlihat ya di sini kita sudah memperoleh hasil uji non parametrik dengan Spearman, di mana uji dengan Spearman diperoleh nilai P-nya adalah 0,5. 0,5 ini jika dibandingkan dengan alfa, maka P yang kita miliki dari uji Spearman ini lebih besar dari alfa. Sehingga karena lebih besar dari alfa, maka H0-nya bagaimana? Ditolak atau diterima? 5. H0-nya diterima. Yang kesimpulannya adalah tidak ada korelasi antara persepsi kinerja dengan kemampuan profesional dokter. Nah, yang mau saya tunjukkan di sini tadi, korelasi itu kan bisa melihat arah hubungannya, bukan hanya derajatnya atau tinggi rendahnya hubungan, tetapi juga melihat arahnya. Yang tadi di ya tiga soal yang sebelumnya semuanya arahnya positif kan gitu. Nah, di sini coba diperhatikan ya. Di sini ada kita lihat bahwa arah hubungannya adalah negatif. Ya, di sini muncul tanda negatif di depan koefisien korelasinya. Makanya tadi saya sampaikan, kalau tidak ada tanda negatif, itu artinya arah hubungannya adalah positif. Sedangkan arah hubungan itu dikatakan negatif kalau di koefisien korelasinya ini menunjukkan tanda negatif, ya. Tetapi karena ini tidak ada hubungan, maka koefisien korelasi bisa kita abaikan karena memang tidak ada hubungan kan gitu. Tapi misalnya ini hasilnya adalah ada hubungan, misalnya 0,004 atau 0,000 sehingga ada hubungan, maka kita akan melihat bagaimana arah dan kekuatan hubungannya ini dinilai koefisien korelasinya. Ya, kalau seperti ini artinya arah hubungannya adalah negatif. Negatif itu artinya satu variabel naik, maka variabel yang lain akan turun. Atau sebaliknya, kalau yang satu turun, yang satunya pasti naik, kan begitu. Ya, ini adalah untuk korelasi sehingga tadi yang saya sampaikan kita harus bisa membedakan. Mungkin kita menyebutnya korelasi itu masih tetap hubungan karena memang pada prinsipnya korelasi itu kan memang hubungan. Kalau kita di bahasa Indonesia itu kan konsep korelasi itu kan juga hubungan. Tetapi kalau di statistik korelasi itu memang beda dengan hubungan. Hipotesisnya hubungan atau korelasi. Korelasi itu bagaimana membedakan dengan hubungan saja, ya. Kemarin kan kita mempelajari Chi-square. Chi-square itu kan uh, hubungan juga. Bedanya adalah kalau uh, hipotesisnya hubungan, itu kita hanya melihat ada atau tidak hubungannya. Tetapi kalau hipotesis kita korelasi, maka kita harus melihat lebih dalam. Jika ada hubungan, bagaimana arah dan derajat hubungannya itu kalau dikorelasi, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan semuanya. Oke, mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau disampaikan karena mohon maaf tadi PJMK menyampaikan setelah saya ada eh, masih ada kuliah lain begitu ya. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan untuk korelasi. Masih belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kembali lagi saya sampaikan ya, kita sudah mempelajari semua uji hipotesis yang masuk dalam kelompok bivariat.
di pertemuan selanjutnya sesuai dengan RPS pertemuan ke-14 kita akan membahas uji multivariat kalau tidak salah. Multivariat itu artinya yang kita hubungkan lebih dari dua variabel. Karena kalau hanya dua variabel saja, maka yang kita gunakan adalah uji bivariat kan gitu. Kalau nanti kita mau melihat apakah ada hubungan antara postur kerja, usia, masa kerja terhadap kepuasan kerja, berarti kan ada lebih dari dua variabel. Maka yang kita gunakan adalah uji multivariat, ya, statistik multivariat. Nah, statistik multivariat yang akan kita pelajari minggu depan, nanti kita akan menguji statistik regresi linier, ya, yang kita gunakan karena regresi linear itu adalah uji hipotesis multivariat yang paling sering, paling banyak digunakan oleh para peneliti. Ya, kemudian kembali lagi saya sampaikan untuk membedakan hubungan ini nanti masuk hubungan yang uji komparatif, hipotesis komparatif atau hubungan yang hipotesis korelatif adalah tadi dibedakan. Kalau hubungan ini masuknya ke komparatif, maka hanya melihat ada atau tidaknya hubungan saja. Tetapi hubungan yang masuk ke korelatif itu adalah jauh lebih dalam. Sehingga jika ada hubungan, masih dilanjutkan dengan melihat bagaimana derajat hubungannya dan arah hubungannya. Ya, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu. Baik, saya izin live ya. Gitu.